Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Wa qala Muslimun, berkata Muslim fi shahihihi, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Asadi an Israil anil Mikdam bin Surah an abihi an Sa'id, ya, an abihi an Sa'id. Huwa ibnu Abi Waqqas, dia adalah putra Abi Waqqas. Qala, ia berkata, Kuna aku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitata nafarin, bersama dengan 6 orang. Faqala, maka berkata al-musyrikuna, orang-orang musyrik, lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Ibnu Abi Waqqas bersama Nabi dan 6 orang yang lainnya, datanglah orang Quraisy, lalu mereka orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, Utrud, ya, Utrud. Usirlah haulai, mereka itu, la yastariuna alaina, mereka itu adalah orang yang tidak akan pernah berani melawan alaina, kepada kami. Jadi begini, ada 6 orang sahabat bersama Nabi, datanglah orang musyrik dalam kelompok itu yang bilang kepada Nabi itu orang-orang usir aja itu. Maksudnya orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, orang-orang marginal, orang-orang yang tidak berhak untuk duduk bersama orang-orang kaya, tapi ini begitu. Qala, ya, qala, ya, ia berkata, ya, qala berkata, siapa itu tadi? Si Ibnu Abi Waqqas. Ana wa Ibnu Mas'ud. Saya waktu itu bersama Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud, warajulun min Hudel, ya, dan 1 orang dari Bani Hudel. Wa Bilal warajulani, 2 orang, lastu, yang aku tidak tahu, ismaihima, ya, nama kedua orang itu. Fawaqa'a, ya, maka tak lama kemudian, ya, fawaqa'a, ya, jadi laki-laki yang saya tidak kenal namanya, tak lama kemudian fawaqa'a fi nafsi Rasulillahi, terlintas fi nafsi Rasulillahi, dalam benak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, ma apa sya, akan yang dikehendaki Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayaqa'a, ya, ayaqa'a, untuk melintas, ya, melintas atau masuk ke dalam benak mereka Kanjeng Nabi. Fahadasa, maka beliau mengatakannya, nafsau, pada dirinya. Fa'angzalallahu, maka Allah turunkan azza wa jalla ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Jadi dalam satu halaqah begitu, ya. Dalam satu halaqah, di situ ada 6 orang para sahabat, yang termasuk di dalamnya itu adalah Ibnu Mas'ud dan 1 orang dari Bani Hudzail, juga ada Bilal, ada 2 orang yang saya tidak kenal namanya. Nah, orang musyrik tiba-tiba berkata kepada Nabi untuk mengusir kami yang tinggal di situ, karena menurut mereka itu, para orang musyrik mengatakannya demikian, kelas sosialnya nggak nutut, gitu, ya. Kelas sosialnya itu nggak nutut. Maka diusirlah kami ketika itu. Nah, disitulah kemudian awal mula atau asbabun nuzul turunnya ayat, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kamu mengusir orang-orang yang ahli ibadah di pagi dan sorenya itu, di mana mereka ibadahnya tidak mencari kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengusir
memisahkan diri karena eksklusivitas, nggak mau kumpul karena kasta, itu tidak boleh sama sekali. Ini hadis yang sangat terkenal tentang tidak diperbolehkannya apa yang disebut dengan diskriminasi sosial. Nah, ada bahasa hadis di situ, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah ayyaqa'a. Jadi hadis itu diartikan secara penuh bahwa terbersit dalam benak Rasulullah untuk mengusir kaum muslimin yang bersamanya. Artinya ketika orang-orang musyrik datang lalu menyuruh orang-orang para sahabat di situ untuk diusir, Nabi juga sebenarnya mau terpengaruh oleh ucapan orang-orang musyrik. Jadi iki kon metu. Itu Nabi sudah terpengaruh, kepingin mengusir mereka. Maka harapannya apa? Harapannya eksklusivitas. Orang-orang musyrik yang minta dilayani secara eksklusif itu bisa menerima Islam karena barangkali kelas sosial mereka yang tinggi tidak mau kumpul dengan kelas sosial yang rendah. Hingga kemudian Allah mengingatkan Nabi, ojo kaya ngono sak wahwi. Urung mesti wong sing mbok anggap kuwi misale dhuwur status sosiale terus gelem napa dakwahmu. Walaupun mereka mungkin status sosialnya rendah, tapi ternyata iman mereka lebih kuat lagi. Nah, jadi makanya hadis tersebut memberikan satu gambaran orang-orang fakir, orang-orang du'afa adalah orang yang mudah menerima dakwah. Maka menjadi sasaran kita untuk bagaimana menguatkan mereka dengan keimanan-keimanan. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini atau ayat-ayat ini menggambarkan betapa memuliakan orang bukan karena nasab, bukan karena status sosial. Ya, karena inna akramakum indallahi atqakum, bukan karena hartanya banyak, bukan gitu loh. Nah, ada semacam pesan kesetaraan dalam hadis dan ayat tersebut di atas. Hingga kemudian jelas kita ini tidak boleh membeda-bedakan kelas sosial itu sendiri.